Selamat siang untuk kita semua, Ibu Agnes dan seluruh teman-teman guru yang hebat dan para karyawan yang luar biasa. Semua pasti sudah makan siang dong ya? Semangat pasti ya? Ya, ngapain sih kita di sini? Main ya. Kita mau sharing-sharing aja sebenarnya sih. Karena kami bertiga, saya, Ibu Natali dan Ibu Novel, ini sedang melaksanakan satu kegiatan yang nantinya juga Bapak Ibu sekalian akan merasakannya dan kami mendahulunya. Sebelum saya, Bu Natali dan Ibu Novel itu ada Ibu Ani juga, ya. Dan hasil daripada pendidikan tersebut dalam guru penggerak tentu saja ini memiliki multiplikasi, tidak hanya sekedar pengetahuan ya, tapi dalam hal mewujud nyatakan pengetahuan itu sendiri. Jadi sangat baik adanya. Baik Bapak Ibu, sekali lagi selamat datang untuk kita semua dalam sebuah diskusi group sharing, diseminasi pengalaman dan pembelajaran menerapkan budaya positif. Tentu saja di sekolah kita di SMA Mardiwana Pancoran Mas Depok. Baik, untuk membuka seluruh rangkaian acara kita, saya undang untuk Ibu Novel memimpin kita dalam doa terlebih dahulu supaya berkatnya tercurah dan kita semua boleh mendapat hal yang baik dari pertemuan ini. Silakan Ibu Novel. Mari kita bersatu dalam doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Tuhan, kami bersyukur atas segala anugerah yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami, para guru dan tenaga kependidikan SMA Mardiwana, untuk mengikuti kegiatan diseminasi guru penggerak. Semoga apa yang di-sharingkan pada hari ini dapat berguna bagi kemajuan sekolah kami, demi kemuliaan nama-Mu dan demi kemajuan bangsa dan negara. Nama-Mu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Ibu Novel. Bapak Ibu, saya undang kita semua untuk boleh bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu kebangsaan kita terlebih dahulu. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya.
karyamu. Hidup Muhammad Yuwana, kami wariskan citamu. Kami putra dan putri warga Padiluan bersatu teguh selalu. Semangat penuh daya berkorban jiwa raga untuk nusa dan bangsa. Kami putra dan putri warga Padiluan bercita-cita mulia. Belajar bersama-sama menatap karya kuasa untuk membangun negara. Hidup Muhammad Yuwana, kami lanjutkan karyamu. Hidup Muhammad Yuwana, kami wariskan cintamu. Bapak Ibu dipersilakan untuk maju. Ya. Sebelum nanti acara ini akan dibuka oleh Ibu Agnes, nanti kita akan ada 3 ruangan. Ya. Jadi konsep ini nanti kita akan sharing yang didahului dengan pemaparan apa yang boleh kami ketahui dan boleh kami serap selama pendidikan di Guru Penggerak, khususnya dalam modul yang pertama, sehingga itu boleh disebarluaskan kepada kita semua untuk bisa sama-sama kita terapkan di sekolah kita. Ya, jadi nanti masukan dari Ibu, dari teman-teman juga sangat dipersilakan. Baik, untuk membuka acara ini kepada Ibu Agnes dipersilakan dengan sambutannya. Baik, selamat siang Bapak Ibu guru dan juga karyawan dan juga para CGP calon guru penggerak yang memang hari ini sedang berbuat baik kepada kita, ya. Sehingga bagaimana yang seharusnya bisa dilakukan di sekolah. Jadi mungkin kalau produk guru ada produk guru, kalau kita belajar di TikTok ya ada produk guru kurikulum 2013, ada kurikulum mandiri dan juga kurikulum lebih mandiri yang seperti sekarang ini. Ada berbagai macam perbedaan dan tentu setiap kurikulum punya kelebihan, kekurangan, punya positifnya dan sebagainya. Nah itu mungkin yang ingin diberikan oleh teman-teman CGP. Kita sudah melakukannya, tetapi mungkin akan lebih baik lagi dengan apa yang sudah diberikan oleh para CGP. Nah, kenapa nggak cuma guru tetapi juga karyawan yang dilibatkan di sini? Karena di sekolah ini tidak hanya guru yang berperan untuk memberikan hal yang positif, tetapi juga karyawan yang memang menjadi bagian stakeholder suatu satuan pendidikan. Kita pernah juga merasakan pada saat Bunda Bambang di PDI bahwa yang namanya sekolah dalam kurikulum merdeka itu penilaiannya adalah mulai dari awal, di depan, dari mulai sapam, kemudian tenaga kependidikannya, juga tenaga pendidiknya, semua harus satu. Jadi kalau di depan sudah baik, maka yang di dalamnya juga akan baik. Tapi kalau di depan itu sudah mulai ada tanda-tanda yang tidak menarik atau memberikan aura negatif. Aura negatif itu akan dibawa oleh orang-orang yang akan masuk ke satuan pendidikan sampai di dalamnya. Nah itu nanti akan disampaikan oleh para CGP. Seharusnya seperti apa sih sekolah itu memberikan hal positif? Seharusnya seperti apa sih kita menghadapi siswa? Ya semoga hari ini benar-benar ada yang bisa kita ambil, ada yang bisa kita nikmati, dan yang jelas ada yang bisa kita sosialisasikan dan kemudian kita diseminasikan kepada anak-anak kita dan juga yang jelas kepada lingkungan kita. Itu aja dari saya. Semoga hari ini benar-benar berarti dan memberikan efek positif dan juga memberikan sekolah ini semakin menjadi sekolah yang terbaik. Selamat siang, selamat berproses. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Agnes.
Satu hal yang perlu saya sampaikan juga, nanti seluruh rangkaian kegiatan kita ini akan tayang di YouTube ya Bapak Ibu. Jadi mau izin semuanya, nanti akan masuk juga ke PNN. Jadi segala sesuatu yang terkait dengan kegiatan kita itu juga bisa dipantau oleh kementerian juga. Itu saja, saya persilakan selanjutnya untuk kita boleh foto bersama terlebih dahulu. Oke, selamat sore Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadirannya di diseminasi hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang budaya disiplin kosmetik. Nah, tujuan dari kegiatan ini yang pertama adalah semua peserta aktif terlibat dan menyampaikan pendapatnya pada diskusi kali ini. Lalu yang berikutnya adalah mendiskusikan penerapan budaya positif di sekolah serta membuka pandangan bagaimana budaya positif dapat diwujudkan dalam proses belajar mengajar di sekolah. Nah, ini adalah fasilitator saya, Bapak Edi Safarudin. Lalu ada pengajar praktik, mentor saya, yaitu Ibu Rahmawati, dan saya sendiri sebagai calon guru penggerak dari sekolah ini. Cek. Oke. Supaya tidak terlihat ya. Nah, sebelum kita mulai, ada baiknya kita ice breaking dulu ya. Ya, boleh berdiri dulu, Bapak Ibu. Ini ice breakingnya mudah, hanya dua petunjuk. Ada boom, ada clap. Kalau boom itu tepuk paha, boom. Clapnya bukan. Harus kompak ya. Oke, kita coba ya. Boom, clap, boom, clap, boom, boom, clap, clap. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya ada dua, berarti langsung dilakukan 2 kali. Kita coba lagi. Boom, clap, 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 boom, 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 clap, boom, boom, clap, 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 boom, 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 clap, clap. Clap, clap, boom, boom. Boom, boom, clap, boom, boom, clap. Cakep. Boleh silakan duduk lagi. Nah, ini ice breaking bisa dipakai oleh Bapak Ibu ya. Nanti saat mengajar di kelas. Nomor 1 ice breakingnya ya. Nah, saya mau sharing tentang apa sih tujuan pendidikan menurut Ki Hajar. Pada dasarnya pendidikan itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai anggota manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, kodrat di sini, ya, pada dasarnya semua siswa itu memiliki 2 kodrat. Yang pertama adalah kodrat alam. Kodrat alam itu adalah semua bakat dan minat yang dimiliki oleh peserta didik dan itu sudah dibawa sejak lahir. Contohnya seperti kemampuan bernyanyi, kemampuan berhitung, menari, lalu gaya belajar yang auditori, kinestetik, itu juga termasuk kodrat alam. Lalu kodrat zaman itu artinya kita harus mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi sesuai perubahan zaman. Nah, maksudnya seperti apa? Jadi kalau zaman dulu mungkin Bapak Ibu masih pegang BlackBerry, HP Nokia gitu ya. Tapi kalau sekarang kan semuanya ada yang iPhone, ada yang Samsung gitu ya. Jadi lebih friendly sesuai sama perkembangan zaman yang dibutuhkan oleh zaman. Berikutnya, perubahan paradigma belajar. Pada dasarnya kita itu diminta agar menghilangkan yang namanya teacher center. Teacher center itu apa? Teacher center itu ciri-cirinya guru sebagai pusat pembelajaran dan hanya ceramah saja dan bersifat satu arah, pemberian informasinya dari guru saja. Siswa menerima pengetahuan secara pasif dan guru sebagai satu-satunya sumber belajar. Lalu guru juga menyuruh murid untuk mengerjakan tugas tanpa diskusi atau interaksi. Jadi kerjakan sendiri-sendiri seperti itu ya. Lalu proses pembelajaran dan penilaian itu terpisah serta menekankan jawaban yang benar saja. Sedangkan yang kita harapkan setelah ini adalah Bapak Ibu bisa menerapkan student center.
di mana siswa itu sebagai pusat pembelajaran dan guru sebagai fasilitatornya. Selain itu, siswa secara aktif mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang dipelajari, aktif bertanya dan berpendapat mengenai pembelajaran. Selain itu, siswa juga bisa memanfaatkan buku, internet, dan juga teman sebagai sumber belajar selain dari guru. Lalu guru juga membimbing siswa untuk saling berdiskusi, berinteraksi, tidak hanya bekerja sendiri. Lalu proses pembelajaran dan penilaiannya saling terintegrasi dan saling berkesinambungan. Dan penekanan pada proses pengembangan pengetahuan, di mana siswa belajar dari kesalahan yang sudah mereka lakukan. Jadi tidak hanya harus benar terus gitu ya, tapi dari kesalahan-kesalahan itu mereka bisa belajar dari kesalahan supaya tidak melakukan kesalahan. Nah, ini adalah poin yang akan kita bahas hari ini, yaitu disiplin positif. Disiplin itu artinya adalah membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada tujuan yang mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Di mana seseorang yang memiliki disiplin diri itu bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Saya yakin Bapak Ibu di sini tahu ya nilai-nilai kebajikan. Apa saja sih kira-kira nilai-nilai kebajikan? Coba kita boleh dibuka handphone ya Bapak Ibu, dicari mentimeter.com. Mentimeter.com di Google Chrome. Kodenya 61765788. Kodenya 61765788, ada di paling atas. 61765788. Sudah muncul Bapak Ibu? Oh, ya, jangan. Ditunggu saja kalau yang masih lebih. Bisa Bapak Ibu? Oke, kalau yang sudah bisa muncul seperti ini, sebutkan nilai-nilai kebajikan yang Anda ketahui. Nah, nilai-nilai apa yang kira-kira Bapak Ibu tahu? Nilai-nilai itu bisa dari profil belajar Pancasila atau hal-hal baik yang menurut Ibu adalah sesuatu nilai kebajikan. Tentunya harus positif ya kalau nilai kebajikan. Kalau sudah diklik, tinggal pencet enter. Wah, ini langsung 4 jawabannya. Rendah hati, kreatif, tanggung jawab, sopan santun, bijaksana, mantap ini. Ayo, sebenarnya nilai-nilai
mempunyainya dan bisa menerapkannya di sekolah. Selanjutnya, sebutkan contoh budaya disiplin positif di sekolah. Nah, ini yang biasanya Bapak Ibu pernah lakukan di sekolah. Budaya positifnya seperti apa? Disiplin seperti apa sih di sekolah? Iya, boleh Pak. Ditulis aja Pak. Tepat waktunya. Oh iya, lagi error, nggak apa-apa. Nanti saya isikan ya Pak. Wah, yang pertama, datang tepat waktu, datang ke sekolah tepat waktu. Ini kayaknya sehati sekali ya. Lalu menerapkan 7S, mantap. Bukan hanya 5S ya, tapi 7S. Menghargai lingkungan sekitar, jadi tidak hanya menghargai diri sendiri dan teman-teman ya, tapi lingkungan sekitar juga. Saling menghormati satu sama lain. Terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu? Yang lain? Baru 5 ya responnya nih. Boleh diisi lagi ya Bapak Ibu ya? Boleh isi 2 kali, 3 kali, sebanyak-banyaknya. Saya yakin disiplin positif kita sudah berbudaya di sekolah. Bertutur kata baik, mantap. Ada lagi Bapak Ibu? Bekerja dengan sungguh-sungguh. Keren. Disiplin. Menghargai waktu. Ada lagi? Wah, langsung banyak. Memberikan motivasi kepada siswa-siswi berempati dengan sesama, selalu bertegur sapa antara guru dan murid atau guru dengan guru. Ini adalah contoh-contoh budaya disiplin positif di sekolah ya. Saya berharap agar budaya positif ini dapat kita teruskan untuk selanjutnya, jangan sampai malah kita menurun seperti itu. Oke, kita close dulu sebentar Mentimeternya ya. Kita lanjut lagi ya Mentimeternya ya. Baik, saya akan menampilkan tayangan dari contoh penerapan disiplin positif. Boleh kita lihat bersama-sama ya. Itu ya, ini lagi ya 7S. Ini disiplin waktu. Nah, transparansi. Lalu ini juga pembayaran di kartu kejujuran kita ya. Dan ada juga transparansi tadi belum ada ya. Yang kita sebutkan. Tapi ini juga salah satu disiplin waktu kita. Nah, ini juga budaya positif di mana kita mengembangkan bakat dan minat siswa dan kegiatan ekstrakurikuler dan juga pengembangan diri dengan
budaya apa? Ini belum tersebutkan tadi ya, budaya memilah sampah. Oke. Jadi, Bapak Ibu Guru, di mana disiplin positif ini diusahakan menjadi kebudayaan. Nah, pada dasarnya kalau misalnya belajar sosiologi, dimulai dari bertindak, melakukan sesuatu, lalu tindakannya dilakukan berulang-ulang, menjadi sebuah kebiasaan, dan kebiasaan itu akan dikembangkan lagi menjadi sebuah kebudayaan. Diharapkan budaya ini adalah kebudayaan yang positif. Berikutnya, kita akan membahas tentang motivasi perilaku dari manusia. Ya. Jadi, pada dasarnya anak-anak itu pada saat kita meminta agar mereka melakukan disiplin positif, mereka mempunyai 3 motivasi. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya tadi datang tepat waktu. Ya, ada beberapa siswa yang mereka takut kena hukuman kalau mereka datang terlambat, atau takut nanti kena hukuman kalau tidak mengerjakan PR. Seperti itu. Nah, diharapkan motivasi ini yang pertama tidak ada di anak-anak kita. Lalu yang kedua adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sebenarnya bagi Bapak Ibu Guru memberikan hadiah atau reward itu boleh-boleh saja. Tetapi ada beberapa anak juga yang terkesan agar saya mau nilai bagus supaya dapat hadiah. Atau ada orang tua yang saya harus dapat nilai 100 supaya dapat hadiah. Nah, motivasi ini biasanya sifatnya hanya sementara. Begitu ya. Jadi diusahakan agar mereka belajarnya dari diri sendiri. Yang ketiga ini, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi diusahakan agar mereka datang tepat waktu karena kesadaran sendiri, belajar disiplin karena keinginan sendiri, kemauan sendiri. Seperti itu. Begitu ya Bapak Ibu ya. Ini untuk motivasi perilaku manusia. Berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Pada dasarnya seluruh yang ada di sini, kelima-limanya pasti pernah kita rasakan. Yang pertama, bertahan hidup. Pasti semuanya pernah merasa lapar. Ya kan, pernah kan ya? Nah, kadang-kadang siswa-siswa ini yang kebutuhan bertahan hidupnya itu tidak terpenuhi, kadang-kadang ada yang merebut makanan temannya atau jajan tanpa bayar. Itu berarti dia kebutuhan dasarnya untuk bertahan hidupnya tidak terpenuhi. Itu salah satu contoh. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Ada beberapa anak kita yang broken home gitu ya, atau di sekolah tidak mendapatkan perhatian. Berarti mereka di sini cari-cari perhatian. Gimana caranya supaya saya diperhatikan oleh Bapak Ibu Guru, begitu. Lalu ada kebebasan. Saya pengennya belajarnya di luar aja. Saya pengennya keliling-keliling kelas aja. Itu ada anak-anak yang ingin sekali melakukan kebebasan, tapi harus dalam aturannya. Lalu yang berikutnya kesenangan. Ada yang cuma iseng sama temannya diambil bukunya atau dijailin. Kenapa sih? Iseng aja Bu, biar seneng aja gitu. Itu juga salah satu kebutuhan dasar manusia. Dan yang
superior dibandingkan teman-temannya. Nah, itulah yang harus kita arahkan supaya mereka kebutuhan dasar ini tidak malah menjadi bumerang bagi diri mereka. Seperti itu. Nah, berikutnya ada posisi kontrol restitusi. Nanti kita akan belajar restitusi ya. Untuk posisi kontrol yang pertama adalah menghukum. Nah, kira-kira di sini Bapak Ibu adakah yang sudah pernah menghukum siswa? Termasuk saya juga pernah menghukum siswa. Pernah? Pernah, Bapak Ibu? Pernah ya? Kalau sharing waktu dulu saya pernah menghukum siswa kalau dia tidak mengerjakan PR berarti dia harus menyalinnya 2 kali. Lalu membuat rasa bersalah. Jadi kadang-kadang kalau misalnya siswanya melakukan kesalahan, dia merasa dipermalukan, dihukum di depan lapangan gitu ya, atau disekat di depan papan tulis. Nah, itu adalah membuat rasa bersalah dan itu diharapkan tidak terjadi lagi di sekolah kita. Begitu ya. Berikutnya adalah sebagai teman. Di sini ada Bapak Ibu yang merasa dirinya adalah seorang teman yang baik untuk anak-anak. Ada? Maka boleh share sebagai temannya anak-anak bagaimana cara sekarang? Kalau sebagai temannya anak-anak, jadi kita kadang lebih memahami dengan anak-anak. Jadi anak-anak jangan terlalu memahami kepada kita. Kita yang harus mengerti dengan kondisi anak-anak, anak-anak. Kalau kita mengerti dengan keadaan anak, ya secara tidak langsung ada pendekatan kita kepada anak-anak juga berjalan yang baik. Nah, itu saja sih pikiran saya. Terima kasih, oke. Oke, selanjutnya adalah pemantau. Nah, ini adalah yang Bapak Ibu lakukan sekarang. Yang biasanya Bapak Ibu lihat anak-anak kesehariannya, kita sebagai pemantau. Bagaimana Ibu Tasya sebagai guru BK? Kalau untuk memantau mungkin bisa dilakukan di luar kelas atau mungkin di dalam kelas. Jadi kita melihat anak-anak dia ini merasa bersalah itu seperti apa. Lalu tadi seperti yang Bapak bilang, jadi teman, jadi kita harus mengerti bahasa mereka. Nah, baru kita melihat tuh apakah dia bagian dari rasa bersalah atau dari pantauan dari guru. Kita lanjut. Ini yang dipelajari oleh para guru program yaitu menjadi manajer. Gaya banget ya bahasanya ya. Jadi sebenarnya manajer di sini bukan berarti manajer di sebuah perusahaan, bukan ya. Manajer di sini artinya adalah guru itu bisa menimbulkan motivasi dalam diri siswa untuk melakukan disiplin positif. Bagaimana kita menggali motivasi itu supaya siswa-siswa tidak harus kita pantau. Jadi kalau misalnya kita lihatin, oh dia berbuat baik, tapi kalau kita tidak lihat lagi, tidak dipantau lagi, dia tidak berbuat baik. Nah, diusahakan kita sebagai manajer di mana anak-anak itu walaupun tidak kita pantau lagi, tapi mereka bisa buang sampah dengan sesuai tempatnya, datang tepat waktu tanpa perlu disuruh, seperti itu. Ya, itu adalah sebagai manajer. Nah, setelah ini kita akan membuat keyakinan kelas. Ya, Bapak Ibu, langkah-langkah untuk membuat keyakinan kelas. Biasanya kita sudah sering sekali mendengar yang namanya peraturan, gitu ya. Nah, bedanya apa sih peraturan sama keyakinan kelas? Nanti kita akan coba bahas bersama-sama. Boleh dibuka lagi mentimeternya ya. Sebutkan contoh peraturan yang perlu ditaati. Peraturan apa aja? Peraturan sekolah betul. Boleh diisi?
2 kali, 3 kali? Ya, sebanyak-banyaknya peraturan yang Bapak Ibu pernah lihat atau di sekitar kita gitu ya. Saya mau tanya nih, yang membuang sampah di tempatnya dan memilahnya itu siapa ya? Oh, Bu Mei, boleh di-sharingkan peraturannya seperti apa? Apakah tertulis atau tidak tertulis dan lain-lain? Baik, kalau untuk membuang sampah dan memilahnya sebenarnya tertulisnya itu seperti kita lihat di setiap kelas dan juga di ruang-ruang yang ada di ruang guru ataupun dapur. Memang itu sebagai reminder juga untuk kita semua wali sekolah. Tapi yang bukan terjadi adalah apa ya? Karena mungkin terlalu banyak tempat dan kriteria dari sampah itu sendiri dan juga banyak juga siswa yang ya udah yang penting saya buang sampah di tempatnya, nggak buang sampah di lingkungan mau campur-campur ya bodo amat. Ya paling tidak ya kita sebagai guru juga sudah menyadari yang paling utama adalah memilah sampah organik dan non-organik. Terima kasih Bu Mei sudah sharing tentang peraturan membuang sampah di tempatnya dan lingkungannya. Pada dasarnya kalau di lingkungan sekitar peraturannya pasti bentuknya dilarang merokok, dilarang membuang sampah di sini gitu ya. Ada kata-kata dilarang, jangan berkelahi, jangan mencuri gitu ya. Dilarang masuk tanpa izin. Nah ini adalah peraturan-peraturan yang sudah kita lakukan di sekolah. Yang pertama menggunakan seragam lengkap, masuk ke dalam kelas tepat waktu saat KBM, membuang sampah di tempatnya dan memilahnya, memakai seragam sesuai jadwal, mengerjakan piket kelas sesuai jadwalnya, peraturan yayasan, karyawan dan siswa mengikuti peraturan yang ada di sekolah dalam bekerja. Ada yang mau sharing mengerjakan piket kelas sesuai jadwalnya? Ini siapa yang menulis? Oh boleh, saya silakan. Ya, baik. Di sini saya menyebutkan contoh peraturan yang perlu ditaati itu yaitu mengerjakan piket kelas sesuai jadwalnya. Terkhusus bagi saya sebagai wali kelas, gitu kan, memberikan peraturan ini dan juga sebagai kesepakatan bagi kelas kami gitu bahwa setiap hari begitu selalu ada piket kelas yang sudah terjadwalkan jadi masing-masing siswa setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat begitu, dan mereka wajib memiliki kesadaran diri bahwa kelas itu adalah tempat atau rumah ya, sebagai rumah belajar juga yang mana harus memiliki kenyamanan seperti itu. Jadi bagaimanapun juga kelas itu dibuat nyaman dengan cara menjaga kebersihan. Itu dilakukan setiap harinya selama sekolah. Begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Stefi. Ini adalah peraturan-peraturan yang perlu kita taati. Berikutnya adalah mengubah kalimat negatif menjadi positif. Nah, biasanya Bapak Ibu melihat ada tulisan atau jargon-jargon dalam bentuk negatif, kita ubah menjadi kalimat positif. Contoh, dilarang membuang sampah menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Boleh diisi di Mentimeternya kalimat negatifnya apa, lalu diubah menjadi apa. Wah ini bagus banget.
Tidak boleh mencontek saat ujian, diganti menjadi mengerjakan ujian dengan jujur. Tidak boleh datang terlambat, diubah menjadi datang tepat waktu. Dan lagi Bapak Ibu, kita ubah dulu ya dari kalimat negatif menjadi kalimat positif. Berikutnya adalah membuang sampah sembarangan. Menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Ada lagi? Dalam membuang sampah sembarangan diganti menjadi silakan membuang sampah sesuai dengan jenis sampah. Tidak boleh berkata kasar dan menjadi berbicara dengan sopan. Nah, ini yang perlu digaris bawahi ya. Tidak boleh terlibat perkelahian atau jangan berkelahi lah gitu ya. Diganti menjadi jagalah keamanan dan kenyamanan dengan sesama. Dilarang makan di kelas, diganti menjadi makan bersama di luar kelas. Ya, makan bersama di luar kelas itu bisa membuat keakraban juga ya. Di taman asri kita gitu ya. Ada lagi Bapak Ibu? Saya mau tanya yang tidak boleh berkata kasar menjadi berbicara dengan sopan, ini kalimat siapa ya? Oke, sekarang kalian saya. Tidak boleh berkata kasar, diubah menjadi berbicara dengan sopan. Menunjukkan bagaimana kita berinteraksi sesuai dengan siswa. Untuk rasa ini terjadi setelah mengajar atau istirahat kita masa dan kadang-kadang kalau saat namanya masa gitu ya. Sebagai guru mungkin bisa mengingatkan mereka bahwa kalau menjaga waktunya dan sampai dengan pengalaman juga, misalnya kita harus saling menjaga. Jadi kita harus menjaga hubungan atau perilaku kita juga ke depan. Terima kasih, Miss Kiana. Jangan mencoret-coret fasilitas sekolah, diganti menjadi jagalah sarana prasarana sekolah. Ada yang menulis ini? Siapa yang menulis ini ya? Oh, Bung Mei lagi. Ya, sebenarnya ini juga dilakukan bukan hanya murid tapi juga semua guru, dan sebenarnya juga nggak hanya cara-cara untuk menjaga fasilitas sekolah, seperti kita menjaga kebersihan di lingkungan pribadi kita, yaitu di area kerja, di kaki, dan juga mungkin di toilet kita sendiri. Terima kasih. Satu lagi, tidak boleh mencontek saat ujian, diganti menjadi mengerjakan ujian dengan jujur. Ini siapa? Oh, Miss Ire, silakan Miss Ire. Menurut saya kalau kita membuat kalimat atau menginstruksikan kepada anak-anak kita dengan menggunakan kata tidak boleh atau dilarang, itu menjadi seolah-olah itu membuat secara serius, itu membuat anak itu malah tertekan. Karena apa? Kok terlalu banyak larangan yang membuat mereka itu nggak bisa mengeksplor, lalu mereka malah semakin berulah gitu. Jadi larangan itu akan mereka langgar dan mereka akan melakukan hal yang memang seharusnya tidak boleh dilakukan. Maka oleh sebab itu kalau memang membuat peraturan bisa diubah menggunakan kata-kata yang positif. Kata tidak boleh, misalkan tidak boleh merusak pintu kamar mandi. Jadi kalimatnya mungkin bisa diubah. Mari kita jaga pintu kamar mandi dan kita rawat fasilitas sekolah ini bersama-sama dengan baik supaya bisa digunakan lagi dan tidak perlu ganti-ganti lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih Miss Ira ya.
betul ya. Jadi pada dasarnya dari kata-kata yang negatif itu diusahakan diubah menjadi kalimat yang positif. Yang terakhir adalah keyakinan kelas yang disepakati. Nah, kira-kira keyakinan kelas yang disepakati yang pertama adalah disiplin waktu tentunya ya. Boleh ditulis saja. Menjaga apa tadi? Menjaga fasilitas sekolah. Ya, menghargai teman. Boleh diisi? Ini kesimpulan dari diskusi kita tadi ya. Yang tadi sudah ditulis, boleh ditulis lagi. Memilah sampah. Disiplin waktu boleh ya ditulis Bapak Ibu. Ketepatan waktu. Baik, bentuk keyakinan kelas yang disepakati bertutur kata dan berpegang sopan, membayar uang kas kelas, menjaga atau merawat fasilitas sekolah, berperilaku sopan dan saling menghargai, bertanggung jawab dalam kebersihan kelas, menjalankan kewajiban piket, aktif dalam diskusi kelas. Dan tentunya masih ada keyakinan-keyakinan kelas yang perlu kita sepakati bersama ya. Nah, diharapkan keyakinan kelas ini nantinya Bapak Ibu bisa buat juga di kelas masing-masing. Jadi Bapak Ibu sebagai wali kelas bisa membuat yang namanya keyakinan kelas ini. Jadi bukan terpaku pada peraturan dilarang ini, harus begini, harus begitu gitu ya. Tapi keyakinan kelas itu adalah ya bagaimana guru dan siswa saling bekerja sama membuat sebuah keyakinan. Di mana keyakinan itu harus mereka sendiri yang membuat. Jadi bukan kita yang menyuruh atau meminta, tetapi mereka sendiri dengan kesadarannya sendiri mengetahui bahwa ini loh yang harus mereka lakukan. Menjaga ketertiban, melakukan kerjasama dan disiplin waktu juga. Oh sudah habis kan? Dan kita lanjut. Oke, ini adalah contoh kesepakatan kelas saya. Yang pertama adalah kebersihan. Ini keyakinannya adalah kebersihan, di mana intinya adalah bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Yang kedua adalah solidaritas, yaitu saling menghormati, peduli, menghargai, dan membantu satu sama lain. Berikutnya kenyamanan, menjaga dan meletakkan barang sesuai pada tempatnya. Lalu disiplin waktu, tepat waktu dan aktif di kelas. Berikutnya 5, yang kolaborasi, yaitu bekerja sama dengan teman tanpa membeda-bedakan dalam mengerjakan tugas atau diskusi.
ya tentang segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi? Jadi pada saat ada siswa yang melakukan kesalahan, entah karena kebutuhan dasarnya yang tadi itu tidak terpenuhi, gitu ya, lalu dia membuat masalah, maka kita harus menggunakan segitiga restitusi namanya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas yang paling atas. Jadi kita tidak boleh menjudge bahwa oh kamu salah, kamu harus dihukum, kamu harus cuci kamar mandi atau kamu harus disetrap. Tidak boleh seperti itu. Ya, kita harus ubah menjadi yang pertama. Kalimatnya adalah berbuat salah itu tidak apa-apa. Ya. Lalu tidak ada manusia yang sempurna, sudah pasti ya. Berikutnya saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Dan Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu, dan apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Ini adalah yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Jadi setelah kita menstabilkan identitas bahwa tidak semua orang itu sempurna ya, semuanya itu pasti melakukan kesalahan, tapi kita juga harus memvalidasi bahwa tindakan yang dia lakukan itu salah. Tapi bukan kita yang bilang, oh kamu salahnya begini, bukan. Tapi kita bisa menanyakan bahwa kamu pasti punya alasan kenapa sih kamu melakukan hal seperti itu. Ya, jadi divalidasi dulu, kenapa ya dia punya alasan apa ya melakukan tindakan seperti itu atau membuat masalah seperti itu. Ya, lalu yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Seperti yang tadi kita sudah buatkan keyakinan kelasnya. Contohnya apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, dan kamu mau menjadi orang yang seperti apa. Dan terakhir jangan lupa untuk menanyakan kira-kira apa yang akan kamu ubah supaya tidak terjadi lagi seperti itu. Ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan terhadap dua anak saya. Boleh kita tonton bersama ya.
kan sudah besar ya, sudah cakap sudah seperti amanah baik, untuk ya semoga menjadi menjadi masalah lebih lagi nanti malah lebih kayak lagi seperti itu ya. Ya semoga tidak ada kayak lagi ya. Ya. Oke, kalau itu sekarang sudah dibahas tentang budaya komunikasi. Terima kasih Bu. Setelah kami melakukan diskusi bersama kemudian pesan ini jadi semakin lebih baik untuk memastikan segala persaingan ini dan yang paling penting membuka komunikasi. Oke, kesimpulannya setiap siswa itu yang melakukan kesalahan pasti kebutuhan dasar. Terlalu kencang Pak. Maaf ya Pak. C. Oke. Jadi kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Yang pertama dia datangnya tidak tepat waktu. Ya. Yang kedua saling berkelahi, nggak berkelahi sih. Adu pendapat gitu ya, bertikai. Karena yang satu pengen foto sama artis, yang satunya lagi nggak ngajak-ngajak gitu kan ya. Nah diusahakan teman-teman ini menyadari bahwa menyadari bahwa mereka itu melakukan kesalahan dan mereka tahu bagaimana cara menyikapi dari permasalahan mereka dan mempunyai solusi dari pribadinya masing-masing. Bukan kita yang, oh jadi kalau misalnya kamu berantem ya kamu minta maaf. Kalau misalnya kamu minta maaf jangan lupa itu nanti jangan diulangi lagi ya atau gimana gitu. Atau misalnya datang terlambat, oh berarti kamu nggak boleh ikut pelajaran saya gitu, jangan ya. Tapi dicari bagaimana solusi supaya dia bisa datang tepat waktu, supaya bisa berkomunikasi dengan baik seperti itu. Ini adalah slide terakhir ya. Terima kasih Bapak Ibu sudah mau bersama saya untuk acara diseminasi hari ini. Terima kasih atas pendapat-pendapatnya. Semoga kita bisa saling membangun sekolah ini untuk menciptakan budaya